Perkenalkan, nama saya Senja Lestari, angkatan 21, kelompok 4, peserta Latsar CPNS 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika publik. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik buruk, benar salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Nilai-nilai dasar etika publik ada 14. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang ke-10, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-11, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan, sarana kebijakan publik, dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Dan ada 8 area perubahan yang harus diubah dalam etika publik. Yang pertama, manajemen perubahan. Yang kedua, penataan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penataan dan penguatan organisasi. Yang keempat, penataan tata laksana. Yang kelima, penataan sistem manajemen SDM. Yang keenam, penguatan akuntabilitas. Yang ketujuh, penguatan pengawasan. Yang kedelapan, peningkatan pelayanan publik. Konflik kepentingan. Ada 3 hal yang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan rakyat yang terabaikan. Kemudian ada beberapa bentuk perilaku yang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan. Yang pertama, aji mumpung. Yang kedua, loyalitas ganda. Yang ketiga, menerima atau memberi suap. Yang keempat, pemanfaatan informasi rahasia. Yang kelima, menyalahgunakan pengaruh publik. Dan yang terakhir, pemanfaatan fasilitas organisasi lembaga untuk kepentingan pribadi.